Mas nggak mau nolong saya mendingan mati Mas, saya malu. Mbak. Ya hamil sih. Masya Allah, berarti Mbak itu hamil. Iya. Ya Allah. Mbak berarti Mbak hamil di luar nikah berarti. Iya Mas. Ya Allah saya ya ditinggal Gusti. sama pacar. Yening tawang ana lintang cahayu. Asik, aku mau mancing ini, siapa tahu dapat ikan. Ikan yang besar. Ini enggak nanggung-nanggung, umpan kita timun. Timun lawak. Sik. Terus suara motor. Sik, kita pakai umpan timun. Nice. Iya, buka timunnya, awas, gandul-gandul. Iya, iya. Asik. Woi, woi, mantap. Aduh. Zaman sekarang ikannya itu udah gaul-gaul. Jadi umpannya pun kita harus diubah pakai timun. Malam-malam kok ada perempuan keluyuran di pinggir sungai itu, mau ngapain dia? Nggak ada orang, nggak ada teman padahal. Kalau hantu nggak mungkin jam segini ada hantu, kecuali hantu-hantuan. Tapi kok dia aneh. Tapi perempuannya kok kayak lagi ada masalah. Dia apa? Saya samperin ke sana, saya tanya, siapa tahu dia masih sendirian kan? Bisa untuk kawan mancing ini. Ya, kita samperin aja. Aduh, nasib baru mau mancing udah ada perempuan yang ganggu. Aduh, piye. Mumpung hari masih libur malah nggak jadi mancing nih. Ini saya kira itu kalau bukan wanita mau bunuh diri, ini wanita aneh, ini perempuan aneh. Soalnya sudah jam segini dia kok sendirian ke pantai, tidak ada kawan, tidak ada teman. Kalau saya samperi nanti saya salah, dikira aku mau ganggu dia. Tapi kalau tidak saya samperi, kalau ada apa-apa dia, saya kan laki-laki, masa nggak bisa nolong perempuan? Kagak mungkin kan? Pokoknya intinya, iya sama enggak, nanti apanya dia mau apa, iya apa tidak, mau saya samperi. Aduh, Mbak, permisi Mbak. Iya Mas. Sampean itu sama siapa kesini? Sendiri? Kok sendiri? Ini lu udah malam loh Mbak. Tahu malam ini. Mbak nggak takut nanti digondol wewe? Nggak ada yang mau sama saya, apalagi wewe. Bukannya nggak apa-apa Mbak, tapi Mbak ini perempuan loh, masa malam-malam keluyuran di sini? Biarin aja. Nggak ada yang nyari kok Mas. Bukan gitu loh Mbak. Ntar kita ini duduk, kita ngobrol. Mbak ini masalahnya apa? Mbak Nggak ini mungkin lah Mas, masalah pribadi saya mau cerita nggak sama orang apa-apa. lain. Ini tadi kan saya ceritanya mau mancing Mbak, mau mancing, lihat sampean kok jalan sendiri, kok duduk sendiri, padahal ini udah tengah malam loh, di pantai lagi kayak gini. Nggak, sampean itu dari mana? Dari rumah. Iya tahu, saya tahu, masa dari kuburan kan nggak mungkin. Nggak, maksudnya dari rumah ke pantai itu mau ngapain? Saya lagi stres Mas, lagi pusing. Nggak, sampean itu masalahnya apa? Siapa tahu nanti bisa saya bantu. Malu lah Mas, cerita sama orang yang nggak kenal. Emangnya saya kenal situ? Ya siapa tahu, saya kan bilang tadi, siapa tahu saya bisa bantu Mbak.
siapa tahu saya bisa menolong Mbak. Kan nggak tahu, kita sebagai manusia itu harus tolong menolong Mbak, apalagi Mbak itu perempuan jalan malam-malam sendiri kayak gini. Kita kan sebagai laki-laki pasti bertanya-tanya hatinya, kok ada apa sama perempuan ini, kok nggak biasanya kan gitu. Nggak cerita Mbak ini sebenarnya ada apa. Aku sebenarnya sedih Mas, Sedih stres gimana? di rumah Mas. Nah terus Saya nggak ada teman ngobrol. Saya mau cerita sama siapa? Saya ini orang sebatang kara Mas. lah, lalu Mbak kesini itu karena apa? Saya membuang stres Mas. Karena Saya malu mau ngomong karena Mbak, Mas nggak kenal. Mbak nggak usah malu-malu, justru kita nggak kenal, siapa tahu nanti jadi kita kenal Mbak, gitu loh. Saya kan udah bilang tadi di awal, siapa tahu saya bisa bantu Mbak. Mbak cerita aja, kayaknya Mbak kan ada beban, siapa tahu saya bisa menolong Mbak. Nggak apa-apa, cerita aja Mbak. Ya mungkin lah saya cerita. Udah gini aja Mbak, mungkin di sini kan Mbak malu atau apa, kita pindah tempat aja lah ya. Enggak lah, saya masih mau duduk di sini aja. Ya tapi soalnya di sini kan nggak enak juga, nanti dilihat orang kita ini bukan muhrim, nanti dikira apa-apa malah. Ya Mbak ya, kita minggir aja biar tahu Mbak ya. Yuk kita ke sana aja Mbak. Mbak itu sebenarnya cerita aja lah sama kita, cerita saja sama saya Mbak. Mbak itu karena apa? Hah? Mbak kok nangis kayak gitu? Saya jadi nggak enak ini loh, dilihat orang nanti saya dikira ngapa-ngapain Mbak. Mbak lebih keras aja ngomong, nggak apa-apa, ini nggak ada orang kok. Mas, saya tuh malu Mas, mau ngomong sama keluarga juga saya nggak berani Mas. Maksudnya gimana kok sampai ngomong sama keluarga nggak berani? Maksudnya Mbak apa? Ya, saya minta maaf sama kamu ya Mas ya, karena saya cerita sama bukan keluarga. Keras aja nggak apa-apa Karena ngomongnya. kamu nanya, jadi saya jawab Mas. Saya punya pacar Mas. Lah terus pacar Mbak ninggalin Mbak atau gimana? Hah? Iya Mas, setelah saya hamil di sini. Masya Allah, berarti Mbak itu hamil. Iya. Ya Allah. Mbak berarti Mbak hamil di luar nikah berarti? Iya Mas. Ya Allah saya ya ditinggal Gusti. sama pacar Enggak, saya, Mbak kok bisa seperti itu? Apa Mbak nggak mikir tadinya? Mas. Orang katanya dia bener-bener sayang sama saya. Ya iya Mbak. Oke, dia benar-benar sayang, tapi harusnya Mbak kan tahu. Mbaknya tahu nantinya pacar Mbak itu tanggung jawab apa tidak, seperti Dia itu loh. bilangnya tanggung jawab Mas, Alah. tapi nyatanya setelah saya hamil dia pergi. Jadi gini aja, sampean itu rumahnya mana? Biar saya antar aja. Malah enggak, malah terus terang saya Loh, mau nanya. Ini mohon maaf, sampean jangan pegang-pegang. Maaf saya megang, maaf. Saya meminta solusi. Saya harus gimana ini Mas? Saya juga mau pulang juga Mas. Aduh, Mbak, ini mohon maaf. Saya nolong Mbak itu bukan karena apa-apa loh. Saya nolong sampean itu karena intinya saya kasihan. Saya awalnya cuma mau mancing, tiba-tiba lihat sampean. Maksud saya gini loh. Mas, gimana maksudnya? Pokoknya saya malu mau pulang. Aduh, lebih malu lagi nanti sampean setelah perut sampean besar. Mbak. Jangan. Ya Mas, kalau Mas nggak mau nolong saya mendingan mati Mas. Saya malu. Mbak. Jangan Mbak. Ini dalam, ini loh. Ini Mbak. Saya mau tahu dalam biar saya mati aja Mas. Ini gini loh. Ini mohon maaf, ini saya jadi megang-megang sampean ini. Tapi sampean jangan dengan cara ini Mbak. Sampean saya antar ke rumah. Saya malu Mas, mau pulang malu saya. Ya Mbak, lebih malu lagi sampean kalau perutnya besar, terus sampean nggak ngomong secara langsung sama keluarga. Sampean mau seperti apa coba? Sampean bunuh diri, nantinya di sananya gimana Mbak? Dipikirin yang terus saya suruh ngomong apa sama orang tua saya Mas? Kalau seandainya Mas nganter saya ke rumah. Ini dilepas dulu. Mbak, gini loh. Sampean
sampean saya bilangi itu tolong dimengerti. Sampean jujur aja ke orang tua, ya. Saya takut Mas, aku dimarahin, saya pasti diusir dari rumah Mas. Bukan gitu, tapi gini loh, seandainya sampean nggak terus terang sama orang tua sampean, nanti mau apa coba? Sampean mau ngejar yang menghamili sampean tidak mungkin, karena orangnya sudah kabur, sudah tidak tanggung jawab pacarnya sampean itu. Terus sampean kalau nggak ngomong, nggak jujur sama orang tua, terus sampean mau gimana coba? Aduh, aku pusing, nggak usah ceramah ya Mas, gimana caranya? Mbak, Jangan banyak tenang, ceramah. Mbak. Jadi intinya saya sekarang sampean saya antar ke rumah sampean. Jadi nanti saya ceritakan, saya sampaikan ke orang tua sampean kejadiannya seperti ini. Intinya sampean dihamili sama pacar sampean yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya sampean yakin saja karena ini sudah, intinya ya kayak sampean pun tadinya kurang hati-hati lah, intinya baru pacaran saja sampean sudah melakukan seperti itu nggak boleh sebenarnya Mbak, nggak boleh itu, biarpun dilarang, pokoknya dilarang semuanya lah, dilarang agama maupun semuanya. Pokoknya sekarang Mbak saya antar aja ke pulang ya, saya antar aja. Tapi Mas sampai rumah antarnya ya pokoknya saya antar aja ya. Oke, ini ceritanya teman-teman. Kita awalnya tadi mau mancing ya, tapi setelah sudah sampai di pantai tempat kita mau mancing, ternyata ada mbak-mbak, ada perempuan di situ, dia sendirian. Kalau sendirian berarti dewean, nggak ada kancanya, nggak ada temennya ya. Nah, terus saya samperin karena saya adanya penasaran. Mau saya samperin, nanti saya takut dikira saya mau ngapa-ngapain. Nggak saya samperin karena saya laki-laki. Lihat perempuan kayak gitu, kasihan, apalagi ini sudah tengah malam. Setelah saya samperin, ternyata tahu nggak teman-teman, si cewek tersebut hamil. Dia hamil di luar nikah. Karena setelah saya tanya, tiba-tiba dia mengaku katanya itu dihamili sama pacarnya yang tidak tanggung jawab. Jadi intinya saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua, kita zaman sekarang harus lebih berhati-hati. Dalam artian lebih berhati-hati, kita gini loh, belum tentu kita yang kenal sudah lama orang itu baik sama kita. Kita juga belum tahu siapa dia dan apa karakter dia. Kita kan tidak tahu. Jadi intinya kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, kita harus waspada. Jangan kepancing dengan hawa nafsu. Itu sangat berbahaya khususnya untuk kita semua. Contohnya seperti Mbak tadi, dia nangis merengek-rengek, bahkan dia mau bunuh diri dengan alasannya dia malu dilihat orang ataupun dilihat keluarga seperti itu. Jadi intinya saya cuma menyampaikan ke teman-teman semua, jangan sekali-kali tergoda dengan hawa nafsu kalau orang itu belum benar-benar tanggung jawab. Dalam artian bertanggung jawab apa? Kecuali kita sudah nikah, tidak apa-apa ya. Tapi kalau cuma sekedar kita kenal ya, jangan sampai hal itu terjadi. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi iki film pendek teman-teman, dudu seriusan. Jadi jangan dianggap serius. Tapi ora apa-apa ya. Jadi seolah-olah biar beneran, biar kita lebih berhati-hati ya. Oke, ini cuma cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.